Saya bahas 5 sunscreen untuk pejuang flek. Saya sudah bilang dari dulu buat apa kamu pakai sunscreen selembut salju, enak dipakai, tapi lama-kelamaan dipakai di terik sinar matahari, kok wajah malah nambah gosong ya. Dan juga nambah fleknya. Waduh, sedih banget kan? Oke, saya paham untuk kamu yang pemula dan juga tipe kulit berminyak, kamu pasti carinya teksturnya tidak terlalu berat ya, dan tidak bikin wajah tambah kusam. Makanya saya pilihkan ada juga kok yang teksturnya ringan dan nyaman. Oke, nah saya sama sekali tidak di endorse, dan ini produknya sudah saya pakai sendiri selama 1 bulan, termasuk di terik sinar matahari siang bolong. Jadi kalau gosong atau kena sunburn ya saya sendiri. Bukan kamu yang nonton ya, saya tidak setega itu. Oke. Untuk Daddy Lifestyle member ada kabar bagus banget nih. Iya, ada produk dark spot treatment yang lumayan murah dan bagus. Kalau kamu kepo silahkan kamu lihat reviewnya. Oke, langsung aja kita mulai. Bang! Kita langsung bahas ke produk pertama yang jadi kesukaan saya. Ini adalah produk dari Nasivic Sun Essence SPF 50 PA++++. Ya, kamu lihat sendiri ada 4 plusnya. Oke, subscriber lama saya pasti sudah paham kalau saya itu suka produk-produk Nasivic, terutama yang Nasivic Phyto Essence. Makanya saya pengen coba sun cream ini. Saya beli di harga kisaran Rp200.000. Memang nggak murah juga, tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Kita langsung bahas ingredientnya. Dia termasuk chemical sunscreen ya, tapi agen sunscreennya ini termasuk yang generasi baru, yang oke punya ya. Yang pertama ada diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoat untuk perlindungan dari sinar UVA yang stabil ya. Ada ethylhexyltriazone untuk perlindungan sinar UVB. Ada methylene bisbenzotriazoyl tetramethylbutylphenol untuk perlindungan dari broad spectrum ya. Dan terakhir ada dithylhexylbutamidotriazone untuk perlindungan dari sinar UVA dan B ya. Ada kandungan niacinamide untuk mencerahkannya. Melembabkannya ada propanediol dan gliserin yang nggak terlalu banyak ya, dan banyak ekstrak tumbuhan di sini. Posisinya ada di tengah, silakan kamu lihat. Oke, teksturnya gimana Om? Teksturnya ini lotion putih lembut banget, baunya semilir bau bunga, enak sih bener. Dan pas kamu pakai, di luar dugaan saya ternyata dia mudah ngeblendnya. Untuk menyerap dia butuh waktu 1 menit. Memang awal-awal agak lengket, tapi setelah menyerap dia enggak ya. Setelah itu penampakan di wajah agak cerah dan tidak ada white cast-nya. Ya, khas chemical sunscreen lah ya pokoknya. Nah, bagaimana pengalaman pakainya? 1 jam saya pakai, wajah agak cerah dan lumayan adem. Tidak ada masalah di area T-zone dan hidung, tidak berminyak. Baru pas 3 jam wajah masih agak cerah, cuman kerasa agak gerah gitu ya. Area T-zone hidung memang agak berminyak, tapi tidak ada iritasi apa-apa, aman-aman aja. Gimana Om kalau dipakai siang bolong, kisaran jam 12 sampai jam 1 siang? Iya, saya udah sering nih pakai sunscreen ini. Ternyata di wajah cukup adem kalau kena sinar terik matahari. Ya, rasa-rasanya mirip pakai sunscreen hybrid lah, seperti itu. Selama saya pakai tidak ada sunburn ya, dan juga saya tidak nambah flek baru. Makanya saya rekomendasikan untuk tipe kulit yang kering, normal, kombinasi, dan berminyak. Oke, kita langsung lanjut ke produk selanjutnya ya. Untuk produk yang kedua datang dari Skin Angel Madagascar Centella SPF 30 PA++++. Iya, walaupun SPF cuma 30, tapi PA-nya tetap plusnya ada 4 ya. Dia termasuk produk yang lumayan serius nih. Kamu tahu kan, brand ini terkenal dengan serum yang mengademkan kulit dan juga melembabkannya, sudah termasyur. Makanya saya pengen nyobain kira-kira sunscreen ini kayak apa rasanya.
Nah, ini saya beli di kisaran harga 150.000 ke atas, tergantung di mana kamu belinya ya. Di toko online harganya variatif banget. Oke, langsung aja ke ingredientnya. Agen sunscreennya ini jelas fisikal ya. Ada zinc oxide untuk melindungi dari sinar UVA dan UVB. Oke, mencerahkannya ada kandungan niacinamide. Melembabkannya ada kandungan propanediol dan juga Centella asiatica extract ya. Ada ekstrak krokot atau portulaca sebagai antiinflamasi. Teksturnya ini lotion putih pekat ya, khas physical sunscreen banget. Dan memang butuh usaha banget untuk ngeblendnya. Iya. Nah, baunya sama sekali nggak ada. Begitu kamu sudah pakai, ada sedikit penampakan oily seperti itu dan juga ada sedikit white cast. Mohon dimaklum karena ini adalah physical sunscreen ya. Nah, bagaimana pengalaman pakainya? 1 jam pertama saya pakai, di wajah kelihatan agak cerah aja, tapi masih nyaman. Area T-zone dan hidung memang agak berminyak ya. Nah, untuk 3 jam saya pakai, wajah masih agak cerah. Sayang area T-zone dan hidung agak berminyak, mulai kerasa agak gerah di sini seperti itu. Nah, bagaimana pengalaman pakainya di siang bolong seperti itu? Iya, untuk perlindungan ini termasuk yang oke punya ya. Memang kalau physical sunscreen itu nggak kaleng-kaleng gitu ya. Saya tidak terkena sunburn, tidak ada penampakan penambahan flek baru seperti itu. Pokoknya aman. Cuman gimana ya, rasanya memang agak gerah. Tapi memang tetap saya rekomendasi untuk tipe kulit kering, normal, dan juga kombinasi. Yaitu tadi kamu sudah tahu ya kekurangannya, butuh usaha untuk di blendnya, penampakannya agak oily dan sedikit ada white cast-nya. Oke, kita langsung ke produk berikutnya. Untuk produk yang ketiga datang dari Labore Sensitive Physical Sunscreen SPF 45 PA+++. Iya, ini plusnya ada 3. Ini adalah ditujukan untuk kamu yang tipe kulit sensitif. Memang tipe kulit sensitif itu kurang pas atau cocok kalau pakai chemical sunscreen ya. Makanya lebih pas physical sunscreen tapi ada pengorbanannya. Iya, ada penampakan white cast-nya setelah dipakai ya. Dan ya seperti itulah. Oke, key ingredientnya di sini ada nano zinc oxide dan titanium dioxide. Oke, untuk melindungi dari sinar UVA dan UVB. Selanjutnya ada bisabolol sebagai antiinflamasi. Melembabkannya ada propanediol, biosaccharid gum dan saccharid isomerat, dan ada bifida ferment lysate ya untuk mengurangi sensitivitas kulit ya, sesuai dengan yang tertera di kemasannya. Teksturnya ini krim putih padat, khas banget physical sunscreen. Aromanya nggak ada bau parfum, cuman ada bau agen sunscreen seperti itu ya. Butuh usaha untuk ngeblendnya. Iya, sudah resiko dari physical sunscreen ya. Setelah kamu pakai, penampakan di wajah agak sedikit cerah, glossy, dan ada sedikit penampakan white cast seperti itu. Nah, pengalaman saya pakai 1 jam pertama, wajah masih agak cerah glossy. Oke, tapi dia masih lembab dan area T-zone dan hidung sedikit berminyak seperti itu. 3 jam saya pakai agak cerah glossy, masih lembab, lumayan lama. Kayaknya ini memang fungsinya adalah untuk tipe kulit yang sensitif ya, melindungi seperti itu. Sayang area T-zone dan hidung agak berminyak, tapi tidak ada iritasi apa-apa, aman. Nah, bagaimana kalau dipakai siang bolong gitu ya dan seharian? Memang masih kerasa agak terik ya. Tidak seperti physical sunscreen yang konvensional. Kok ini kan nano zinc oxide dan nano titanium dioxide ya. Yang ini agak kerasa terik, tapi ya minimal kerasanya kayak hybrid ya. Sunscreen yang hybrid seperti itulah ya. Tapi untuk sunburn saya nggak kena dan tidak ada penambahan flek. Jadi termasuk yang oke perlindungannya. Saya rekomendasikan untuk tipe kulit yang sensitif, jelas ya, kering dan juga normal. Oke, kita lanjut ke produk berikutnya. Untuk produk yang keempat datang dari Avoskin The Great Shield Sun SN SPF 50 PA++++. Ya, di sini plusnya ada 4 ya. Bukan sunscreen yang kaleng-kaleng. Di sini adalah
sunscreen yang sudah lama saya pakai kalau saya paginya sedang pakai serum vitamin C. Jadi tugasnya penting di sini ya. Harganya memang tidak murah ya, kisaran 150.000 ke atas. Oke, kita langsung ke ingredientnya. Di sini kandungan agen sunscreennya ada ethyl hexyl methoxyamide untuk melindungi dari sinar UVB, zinc oxide dan titanium dioxide untuk pelindungan dari sinar UVA dan UVB, butyl methoxydibenzoymetane ini pelindungan dari sinar UVA ya. Bahan pendukungnya lumayan dewa di sini ya. Melembabkannya ditambah juga ada squalane, mencerahkannya ada niacinamide. Teksturnya ini sudah bisa ditebak ya, krim putih yang lumayan padat atau pekat seperti itu ya. Butuh usaha untuk ngeblend ya, maklumlah ini adalah physical sunscreen ya. Oke, nah setelah kamu pakai ada sedikit penampakan white cast seperti itu. Singkat saja, kalau saya pakai 2-3 jam memang di wajah itu kelihatannya agak cerah glossy, ada sedikit penampakan white cast, dan di area T-zone saya dan hidung sedikit berminyak ya setelah 2-3 jam pakai tersebut. Nah, bagaimana mengenai perlindungannya Om? Nah, ini yang mantap ya. Kalau saya pakai siang bolong gitu ya, itu sih pakai serum vitamin C nyaman-nyaman aja ya. Sinar matahari tidak terasa terlalu terik juga gitu ya. Tidak ada saya kena sunburn dan juga tidak ada penambahan flek baru di wajah saya. Jadi untuk perlindungan saya sih udah lumayan percaya sama sunscreen yang ini. Makanya dia saya rekomendasikan untuk tipe kulit yang kering, normal dan juga kombinasi. Oke. Kita lanjut ke produk berikutnya. Untuk produk yang kelima, ini adalah produk dari COSRX Aloe Soothing Sunscreen SPF 50 PA+++. Iya, ini adalah sunscreen kesukaan saya sudah dari 2 tahun lalu. Iya, kalau saya sebelumnya malamnya itu pakai serum anti-aging seperti retinol gitu ya, dan paginya juga pakai serum vitamin C, saya juga biasanya pakai sunscreen ini juga karena saya sudah percaya gitu ya, sudah mantep lah. Harganya kisaran 160 sampai 200.000 tergantung lagi diskon apa enggak. Kita langsung bahas ingredientnya. Ini hybrid ya kategorinya ya, sunscreen hybrid ya, karena ada kandungan chemical dan juga physicalnya. Untuk sunscreennya di sini ada kandungan ethyl hexyl methoxyamide ya, perlindungan dari sinar UVB, bisetyl hexyl loxyphenol, methoxyphenyl triazine ini adalah perlindungan dari sinar UVA ya, ada phenyl benzimidazole sulfonic acid ini juga untuk perlindungan dari sinar UVB. Ada isomil p-methoxyamide ini perlindungan dari sinar UVB, dan juga ada titanium dioxide ini adalah physical sunscreen ya untuk melindungi dari sinar UVA dan UVB. Dan di sini ada tambahan kandungan dimentikon dan aloe vera di tengah. Sayangnya nih, di sini masih ada kandungan alkohol dan juga parfumnya. Itu sebagai catatan kamu ya. Nah, teksturnya ini krim putih tapi kerasanya ringan. Dan yang saya bikin kaget adalah dia itu gampang ngeblendnya. Padahal kamu tahu tadi di situ ada kandungan sunscreennya banyak banget, ada yang physical, ada yang chemical, tapi dia ngeblendnya gampang dan hampir nggak ada penampakan white cast-nya. Agak amazing emang ya. Oke, bagaimana pengalaman pakai? Singkatnya, buat 3 jam pertama saya ngerasa sih nyaman-nyaman aja di wajah. Palingan setelah 3 jam agak sedikit gerah dan agak berminyak di area T-zone. Tapi selama pakai yang enaknya sih nggak kelihatan white cast-nya seperti itu ya. Kalau untuk saya pakai di terik sinar matahari sih oke punya ya. Saya udah 2 tahun sih nyaman-nyaman aja gitu ya. Tidak ada penambahan flek baru, tidak terkena sunburn. Untuk terik sinar matahari juga tidak terlalu berasa seperti itu. Makanya dia termasuk yang saya rekomendasi untuk tipe kulit yang kering, normal, dan juga kombinasi. Oke, itu aja kumpulan sunscreen yang sudah saya rekomen kepada kamu karena kerasanya mantap. Dan saya sendiri sudah pakai serum anti-aging yang bikin kulit kadang-kadang lebih sensitif terhadap sinar matahari. Makanya benar-benar butuh banget sunscreen yang bagus.
dan ini adalah 5 rekomendasi dari saya. Mungkin tidak cocok untuk semua kamu, tapi minimal kamu punya pilihan yang rasanya cukup mantep kalau habis pakai serum anti-aging seperti itu. Oke, terima kasih. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.